hari ini memaparkan hasil observasi saya selama kurang lebih 40 hari yang nantinya akan menjadi subjek penelitian saya yang berjudul Evaluasi Penggunaan Anjungan Transaksi Mandiri berbasis teknologi RFID dalam proses layanan sirkulasi pada UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Adapun di dalam latar belakang yang akan saya bahas ada 4 bahasan, yaitu mengenai perpustakaan secara umum, perpustakaan secara khusus, mengenai layanan perpustakaan dan teknologi perpustakaan. Seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan berperan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, sumber informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Nah, hal inilah yang memperkuat slogan majunya suatu bangsa itu dilihat dari seberapa dekat masyarakatnya dalam sebuah perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, perpustakaan ialah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Selain itu, menurut Sutarno MS, perpustakaan merupakan sebuah ruangan atau bagian sebuah gedung yang berisi koleksi yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga jika suatu saat diperlukan dapat dipergunakan kembali. Dari dua pendapat ini dapat saya pahami bahwa perpustakaan ini merupakan instansi ataupun lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, melestarikan serta menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di dalam sebuah perpustakaan ada 2 jenis yang umum kita ketahui, yaitu perpustakaan khusus dan perpustakaan umum. Perpustakaan khusus itu merupakan perpustakaan yang materi yang terkandung di bahan pustaka yang ada di dalamnya itu terkait atau memiliki keterkaitan dengan badan berdirinya perpustakaan itu, di mana tempat berdirinya. Salah satunya adalah perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang terdapat di perguruan tinggi, badan bawahannya maupun lembaga yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan memiliki tujuan utama yang selaras dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Kemudian untuk layanan perpustakaan ada 3 layanan utama, baik perpustakaan umum dan khusus, yaitu layanan pengelolaan, layanan koleksi, kemudian layanan sirkulasi. Kali ini saya akan membahas mengenai layanan sirkulasi yang termasuk ke dalam subjek penelitian saya. Layanan sirkulasi merupakan layanan atau jasa yang disediakan dan diberikan kepada pemustaka untuk memperoleh bahan pustaka dan untuk melakukan penyelesaian administrasi, peredaran dan perputaran bahan pustaka. Kita tahu bahwa layanan sirkulasi ini adalah sebagai tempat sirkulasi atau tempat peminjaman maupun tempat pengembalian bahan pustaka. Namun di balik itu ternyata memang ada fungsi lain dari layanan sirkulasi, yaitu ada, saya paparkan di sini ada sekiranya 4 fungsi dari layanan sirkulasi, yaitu ada sebagai tempat pendaftaran, sebagai tempat konfirmasi peminjaman, sebagai tempat pengelolaan denda jika telat, dan sebagai tempat penanggung jawab segala bahan pustaka. Nah, layanan sirkulasi juga sering disebut jantung sebuah perpustakaan, karena di layanan inilah segala kegiatan peminjaman informasi dilakukan di perpustakaan. Selanjutnya, teknologi perpustakaan. Kita tahu bahwa teknologi itu sering dikaitkan dengan web atau sebagainya. Namun, secara harfiah, teknologi sebenarnya adalah alat yang diciptakan untuk membantu atau sebagai perantara ketiga yang berperan sebagai membantu untuk memberikan kemudahan bagi seseorang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi teknologi perpustakaan adalah alat yang diciptakan untuk memudahkan segala pekerjaan sehari-hari yang ada di perpustakaan. Nah, salah satu teknologi perpustakaan adalah ATM atau Anjungan Transaksi Mandiri. Yang selanjutnya akan saya singkat sebagai ATM. ATM merupakan sebuah alat yang digunakan untuk bertransaksi buku secara mandiri. Alat ini berfungsi sebagai asisten pustakawan dalam mengkonfirmasi alur pinjam dan pengembalian buku, sehingga dalam sistem dapat
langsung dan tidak perlu meminjam dengan pustakawan. Menurut Aditya dan lainnya, RFID, Radio Frequency Identification, is a means of automatic identification of object using radio signal and provides improved data collection and handling through greater accuracy, speed, and visibility. Yang berarti sarana identifikasi otomatis objek menggunakan radio, memberi sinyal dan menyediakan pengumpulan data yang lebih baik dan penanganannya melalui akurasi yang lebih tinggi, kecepatan, dan visabilitas. Dari latar belakang ini, saya temukan beberapa identifikasi masalah yang terdapat di dalam observasi yang saya lakukan, dan berikut adalah identifikasi masalah yang saya temukan. Yang pertama adalah ditemukan pemanfaatan penggunaan ATM berbasis RFID pada layanan sirkulasi yang belum sepenuhnya maksimal. Kemudian perlu adanya evaluasi untuk melihat seberapa efektif penggunaan ATM berbasis RFID dalam layanan sirkulasi di UPT Perpustakaan Raden Fatah Palembang. Untuk rumusan masalah adalah bagaimana evaluasi penggunaan ATM berbasis teknologi RFID dalam layanan sirkulasi perpustakaan di UPT Perpustakaan Raden Fatah Palembang. Untuk batasan masalah sendiri, sesuai dengan rumusan masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan dalam ruang lingkup evaluasi penggunaan anjungan tunai mandiri berbasis teknologi RFID dalam layanan sirkulasi perpustakaan pada UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Untuk tujuan dan manfaat ada tiga, yaitu tujuan, manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan ATM berbasis teknologi RFID dalam proses layanan perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Kemudian untuk melihat seberapa efektif penggunaan ATM di layanan sirkulasi. Untuk manfaat teoritis sendiri, yang pertama adalah dapat menjadi sarana pembelajaran seputar keilmuan perpustakaan, dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan kajian ilmu yang lebih dalam, dan juga menjadi ilmu baru yang nantinya dapat diaplikasikan untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Untuk manfaat praktis bagi objek penelitian dapat menjadi saran dan masukan dalam evaluasi pemenuhan fasilitas dan layanan perpustakaan, dan juga bagi penulis dapat menjadi wawasan baru dalam pembuatan karya ilmiah dan penelitian, serta menjadi sarana pengimplementasian ilmu yang telah diajarkan selama pembelajaran. Adapun tinjauan pustaka yang menjadi referensi saya dalam menulis penelitian ini adalah yang pertama adalah karya Jundia dalam skripsinya berjudul Penerapan Layanan Mandiri dalam Sistem Peminjaman dan Pengembalian Koleksi berbasis RFID pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2015. Kemudian ada karya Putu Asri dan kawan-kawan dalam artikel berjudul Penerapan RFID dalam Layanan Sirkulasi Grahatama Pustaka BPAD DIY. Kemudian ada karya dari Urfi Syahfidi Aziza dalam artikel berjudul Efektivitas Layanan Mandiri Berbasis Teknologi Radio Frequency Identification di UPT Perpustakaan Universitas Jember tahun 2020. Ada dari Ari Ramatri-Hantoro dalam skripsinya berjudul Pemanfaatan Teknologi RFID di Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2018. Dan terakhir Galang Monsa dan Yuli Rohmiyati dalam artikel berjudul Evaluasi Sistem Keamanan Perpustakaan bagi Perlindungan Koleksi di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Untuk definisi operasional sendiri ada 3 definisi yang saya tulis di dalam rancangan proposal saya. Yang pertama itu adalah anjungan transaksi mandiri. Mohon maaf sebelumnya ternyata belum diganti kata-katanya di dalam proposal. Seharusnya adalah anjungan transaksi mandiri. Anjungan transaksi mandiri merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi buku secara mandiri. Alat ini berfungsi sebagai asisten pustakawan dalam mengkonfirmasi alur pinjam dan pengembalian buku, sehingga dalam sistem dapat tercatat secara langsung dan tidak perlu meminjam dengan pustakawan. Nah, dalam penggunaan alat ini, ATM didukung teknologi RFID dalam pengidentifikasian data buku yang dipinjam. RFID merupakan proses identifikasi seseorang atau objek dengan menggunakan frekuensi transmisi radio. Dan dapat dipahami bahwa RFID merupakan teknologi identifikasi tanpa adanya kontak secara langsung, yang berarti pengidentifikasiannya melalui frekuensi radio yang
dalamnya sudah terdapat data dari pustaka itu sendiri. Kemudian untuk layanan sirkulasi sendiri merupakan layanan yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku koleksi perpustakaan. Selanjutnya untuk kerangka teori, ini adalah kerangka teori yaitu evaluasi. Evaluasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan upaya penilaian baik secara teknis maupun ekonomis. Menurut Michael Stephen, setidaknya ada dua fungsi dari evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Untuk evaluasi formatif sendiri, penelitian ini dilakukan saat waktu pendidikan sedang berlangsung. Sehingga jika di dalam kegiatan yang ditemukan ketidaksinambungan dengan tujuan awal, maka dapat diganti. Kemudian untuk evaluasi sumatif sendiri, evaluasi ini dilakukan ketika kegiatan sudah selesai berlangsung, sehingga penilaian dilakukan secara sepenuhnya berdasarkan hasil pelaksanaan program. Untuk metode evaluasi sendiri, metode dalam bahasa Yunani adalah metodos, yang memiliki arti sebagai pengajaran pengetahuan. Metode juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah dalam pengetahuan. Kemudian dalam metode evaluasi ini setidaknya saya memakai dua model dalam melakukan metode evaluasi. Model pertama yaitu adalah model evaluasi dari Tyler, yaitu Goal Oriented Evaluation, yang dimana pengevaluasian berorientasi terhadap tujuan yang dicapai. Dan juga model evaluasi CSE yang memfokuskan pada pelaksanaan evaluasi pada 4 model, yaitu kebutuhan, perencanaan, evaluasi sumatif, dan evaluasi formatif. Untuk metodologi penelitian sendiri, jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dan untuk lokasi penelitian sendiri lokasi penelitian terletak di perpustakaan, di UPT Perpustakaan Umum Raden Fatah Palembang di Jakabaring, yang berlokasi di Jakabaring. Dan untuk sumber data saya membagi dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Kemudian ada untuk informan, setidaknya ada 4 kriteria informan. 3 kriteria informan yang akan saya masukkan ke dalam penelitian saya, yaitu pertama, pustakawan dan staf perpustakaan yang terlibat langsung dalam pengelolaan layanan sirkulasi. Yang kedua, pemustaka atau pengunjung perpustakaan yang menggunakan ATM dalam peminjaman maupun pengembalian buku koleksi. Dan yang terakhir, pemustaka atau pengunjung perpustakaan yang mendapat kendala saat menggunakan ATM berbasis RFID di layanan sirkulasi. Untuk teknik pengumpulan data sendiri ada 3, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data ada 4, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Untuk sistematika penulisan sendiri itu terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 deskripsi objek penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 penutup. Demikianlah pemaparan rancangan proposal penelitian yang saya ajukan kepada para penguji. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami dengarkan dulu yang nomor 2, Andri akan beri waktu kurang sama dengan Nusa 10 menit mendengarkan proposalnya. Terima kasih sebelumnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sini peneliti dulu penelitian itu kemampuan instalasi aplikasi Senayan Library Multi-Pertama dengan sistem SLIM oleh mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2019 angkatan 2020. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini itu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja ke pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatari belakang berbagai macam permasalahan. Itu yang pertama mengenai kemampuan. Kemampuan menurut KBBI adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu.
seseorang dikatakan memiliki kemampuan atau mampu bila ia bisa dan sanggup melakukan sesuatu yang memang harus dilakukannya. Nah, menurut pengertian lain itu kemampuan merupakan suatu kecakapan seorang untuk menyelesaikan pekerjaan atau menguasai hal-hal yang baru ingin dikerjakan dalam suatu pekerjaan dilihat dari tindakan masing-masing individu atau seseorang. Selanjutnya itu aplikasi Senayan Library Management System. Pada layanan online public access katalog atau sering disebut dengan OPAC merupakan salah satu teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh perpustakaan aplikasi perpustakaan untuk mengumpulkan temu kembali informasi disebut SLIM. Selanjutnya permasalahan berikutnya itu mahasiswa ilmu perpustakaan. Mahasiswa ilmu perpustakaan yang ingin mengelola perpustakaan akan menghadapi tantangan hanya dengan banyaknya perpustakaan yang telah menerapkan sistem otomasi, terutama menggunakan aplikasi SLIM dan manfaat dari penggunaan aplikasi SLIM ini. Mahasiswa harus mampu mengoperasikan aplikasi SLIM, terutama penginstalan, sehingga ketika memasuki dunia kerja sebenarnya akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas sehari-hari di perpustakaan. Dengan pentingnya pengetahuan mahasiswa ilmu perpustakaan terhadap pengoperasian aplikasi SLIM, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul Kemampuan Instalasi Aplikasi Senayan Library Management System oleh mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adat dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2019 dan angkatan 2020. Selanjutnya itu aplikasi Senayan Library Management System sangat menyulitkan instalasi aplikasi Senayan Library Management System atau sering disebut SLIM bagi mahasiswa ilmu perpustakaan. Khususnya yang telah mengambil mata kuliah manajemen pangkalan data. Menurut observasi awal yang dilakukan peneliti, hal ini bisa disebabkan karena mahasiswa tidak benar-benar paham bagaimana menggunakan teknologi. Meskipun mereka telah menghadiri 16 pertemuan selama 1 semester dan memperoleh 2 SKS 1 jam 45 menit untuk mata kuliah manajemen pangkalan data. Namun masih banyak mahasiswa yang melakukannya belum sepenuhnya memahami cara menggunakan aplikasi SLIM. Di sini peneliti juga mencantumkan identifikasi masalah berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang di atas, maka bisa kita identifikasikan masalah-masalah yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa prodi ilmu perpustakaan, yaitu yang pertama, cara agar dapat membuat mahasiswa mampu menginstal aplikasi Senayan Library Management System SLIM dengan baik dan benar sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Yang kedua itu dengan mempelajari ini mahasiswa dapat mengembangkan tingkat pemahaman mereka dalam mengetahui tentang aplikasi Senayan Library Management System. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Peneliti juga membatasi masalah berdasarkan dari penjelasan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas. Maka untuk membatasi masalah tersebut, peneliti ini difokuskan pada kemampuan dan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap penginstalan aplikasi Senayan Library Management System SLIM. Rumusan masalah. Di sini peneliti juga menyebutkan rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kemampuan penginstalan aplikasi Senayan Library Management System oleh mahasiswa prodi ilmu perpustakaan Fakultas Adat dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Yang kedua yaitu kendala apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa ilmu perpustakaan dalam penginstalan aplikasi SLIM tersebut. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kemampuan mahasiswa prodi ilmu perpustakaan dalam instalasi aplikasi Senayan Library Management System. Yang kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswa prodi ilmu perpustakaan dan memanfaatkan aplikasi Senayan Library Management System. Manfaat penelitian di sini. Manfaat penelitian menggunakan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sedangkan manfaat teoritis ini memberikan tambahan informasi kepada peneliti tentang cara kerja penginstalan aplikasi Senayan Library Management System. Yang kedua itu manfaat praktis. Manfaat praktis bertindak sebagai sumber informasi bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu perpustakaan tentang pengoperasian aplikasi dan instalasi sistem manajemen perpustakaan atau dengan aplikasi SLIM. Kajian hasil penelitian berkaitan dalam penelitian ini yang pertama yaitu Febri Hidayat dengan judul Penerapan Senayan Library sebagai Sistem Aplikasi Otomasi Perpustakaan di Perpustakaan Masjid Raya Batu Rahman, Banda Aceh. Yang kedua yaitu
peneliti Tri Lestari dengan judul pemanfaatan Senayan Library Management System SLIM pada sistem katalogisasi, membership, dan sirkulasi perpustakaan di SMK. Yang ketiga yaitu Efri Eko Cahyo, yaitu berjudul dengan analisis pemanfaatan sistem manajemen perpustakaan Senayan SLIM di kantor perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Salatiga. Kerangka teori, sini peneliti menggunakan teori yaitu TAM atau disebut dengan teori atau disebut dengan teknologi acceptance model atau disebut dengan TAM. Teori yang perlu dipakai dalam penelitian ini digunakan teori teknologi acceptance model. Teori teknologi merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. TAM adalah pengembangan dan diyakini mampu meramalkan penerima pemakai terhadap teknologi berdasarkan dampak dari dua faktor, yaitu perefektif pemanfaatan dan perefektif kemudahan pemakaian. Lanjut dengan Senayan Library Management System, yaitu merupakan software gratis dan open source yang dapat mengotomasikan seluruh aktivitas perpustakaan yang terintegrasi sehingga memudahkan akses bagi pustakawan dan pengguna tersebut. Di sini peneliti juga mencantumkan cara-cara penginstalan aplikasi menggunakan SIMPP. Berikut adalah contoh selesainya terinstall aplikasi tersebut dengan menggunakan SIMPP. Metode penelitian, di sini peneliti menggunakan metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, pendekatan, dan kualitatif. Sumber data peneliti menggunakan dengan yaitu pertama itu data primer dan data sekunder. Sedangkan data primer merupakan data yang bersumber dari responden dan sistem tersebut yang langsung ditemui di lapangan atau lokasi penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang bersumber dari perpustakaan, terdiri dari literatur, buku catatan pustakawan, buku panduan, dan artikel berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lokasi penelitian ditentukan oleh berfokus di lingkungan Fakultas Adat dan Humaniora UIN Raden Fatah Kemang karena berfokus ingin meneliti mahasiswa prodi ilmu pustakaan pada angkatan 2019 dan angkatan 2020. Fokus penelitian. Masuk dengan fokus penelitian, pada peneliti ini ingin mengetes sejauh mana kemampuan mahasiswa ilmu pustakaan pada angkatan 2019 dan angkatan 2020 dalam instalasi aplikasi Senayan Library Management System, apakah terdapat kesulitan atau tidak dalam mengoperasikan aplikasi SLIM tersebut. Teknik pengumpulan data seperti biasa menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir itu teknik analisis data. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dengan untuk kedua. Terima kasih, Pak. Saya akan melanjutkan apa yang sudah diinstruksikan oleh Pak Yanto tadi. Tadi berarti sudah banyak ya, sudah cukup banyak. Kemudian ada beberapa hal seperti yang juga pada kakak tingkatnya. Saya ketika menguji proposal hanya meminta 3 hal: objeknya, konsepnya, dan masalahnya dan konsepnya itu aja. Kalau itu ketemu berarti layak, kalau tidak layak. Jadi itu ya. Jadi saya nanti akan tanya, kemungkinan ada juga yang nanti ya kita sesuaikan dengan Pak Yanto ya sebagai calon penguji 1. Nah, kemudian yang kedua, Bapak juga punya prinsip ya, bahwa dalam akademisi itu kita tidak bisa, ini kalau pribadi ya, tidak bisa kayak dogma gitu. Jadi kalau misalnya pada saat ada kita mengkaji tentang SLIM misalnya, terus Bapak arahkan mengkaji tentang misalnya tentang yang lain, misalnya tentang alumni, tentang evaluasi yang lainnya. Jadi yang kita lakukan adalah melihat objek yang akan dikaji itu. Jadi itu yang kita fokusnya ke situ ya. Kemudian tapi kalau misalnya tidak sesuai, memang harus berhenti misalnya. Kita ada itu. Tapi secara prinsipnya kita tidak bisa misalnya
Bapak lagi kaji tentang apa misalnya layanan otomasi ya, sudah Pak, anu deh, nanti saja musik gitu kan, kamu anu musik saja. Jadi yang kita tidak ini ya, kita tidak seperti kita sama dengan Pak Yanto juga begitu. Jadi kita arahkan kalau memang tidak sesuai, lalu kita pindah. Tapi kita tidak semerta-merta langsung ketika mengkaji TAM langsung Bapak ujarkan, udah kamu kaji tentang apa pustakawan saja. Berarti kan berubah jauh. Itu yang tidak kita ini ya, kita sama-sama punya prinsip. Tapi begitu ada memang tidak ada objek dan ininya, kita tidak bisa kita layak, baru kita ubah gitu kan. Baik gitu ya. Maka dalam hal ini yang Bapak uji satu-satu kan. Jadi sudah paham ya. Mungkin sekaligus saja. Pertama objek ya, objek itu Bapak kaji mulai dari judul. Karena dari judul sudah kelihatan apa yang mau kita teliti. Mungkin dari misal ya. Misal RFID ya, RFID kemudian berkembanglah menjadi TAM atau yang ini ya, yang berkembang. Itu dulu ada apa tidak di sana misalnya? Ada ya, oke, ada ya. Minjem sendiri dengan RFID ada. Ada Pak. Itu yang penting dulu. Kalau itu tidak ada, berarti tidak berlanjut kan? Kemudian yang ada tempatnya di perpustakaan. Iya. Ada ya. Ada Pak. Jadi kita akan meneliti ke sana ada. Yang penting itu dulu sudah ada. Kemudian yang Andri, benar ya? Andri. Kita akan melihat bagaimana menginstal Slim ya. Nah ini yang jadi pertanyaan besar. Tadi karena Pak Yanto juga bilang tadi di mana, kapan dan siapa yang itunya, di lembaga apa, akan kayak gitu. Itu yang perlu kita pertegas dulu. Jadi pertama makanya tadi bisa diarahkan ke alumni atau kemana, tapi tinggal ini dulu apa kita akan ambil data itu mudah yang mana misalnya kan. Kalaupun kita alumni, kalau memang di alumni dia tidak melakukan itu, tidak ada yang apa misalnya dia install Slim dan lain sebagainya, kalau misalnya alumni lama misalnya, itu yang kita anggap sebagai tidak ada objeknya. Pak saya cari alumni angkatan berapa, sudah nyarinya susah, dia tidak belajar misalnya, itu yang susah, ya, kita tidak bisa meneliti itu. Jadi itu perlu dipertimbangkan ya. Nah ini kalau Andri ya yang mau diteliti itu, oke, siapanya dulu coba? Mahasiswa. Iya, dalam saya pengoperasian. Kalau dia mahasiswanya di mana gitu kan? Dia Di fakultas berfokus pada jurusan perpustakaan. ya berfokus pada ilmu perpustakaan. Tadi disebutkan ada mata kuliah pangkalan data atau misalnya otomasi kalau itu kan. Nah, makanya itu jadi persoalan. Nanti kalau memang mau ngambil itu, kita akan uji berapa dia harus minimal 1 tahun, kalau memang 16 kali setengah 1 semester kan. Nah yang jadi pertanyaan future apakah yang depan yang akan datang, apakah yang belakang, apakah yang sekarang, itu jadi persoalan dulu. Nah, mahasiswanya tuh tidak Pak. Jadi kalau dia yang akan depan, yang akan datang, berarti kita mahasiswa itu yang nanti akan kita teliti gitu. Jadi kan, oh yang sudah berarti yang sudah kapan gitu kan. Oh yang sekarang misalnya. Nah, kan? Jadi tidak bisa nanti minimal setengah tahun itu kalau itu resikonya. Kalau kita larinya ke mahasiswa, karena objek yang kita telitinya install di mahasiswa. Kapan dia? Tidak harus begitu ada mahasiswa kita tanya itu kan. Dari mana dia dapat kemampuan itu? Pertama. Kedua, bisa cara ngujinya seperti apa? Karena ini kemampuan. Betul kata Pak Yanto tadi. Kalau dia sudah ke TAM, berarti konsepnya nanti konsep tentang kemampuan kan. Tapi yang jadi persoalan sekarang mahasiswanya dulu kan. Objeknya dulu yang kita teliti itu yang mau install mahasiswanya. Nah, kapan itu coba kalau bertanya siapa itu? Kapan dan depan, sekarang atau belakang mahasiswanya? Kalau menurut dari penelitian Andri Pak, itu berfokus pada angkatan Pak. Iya, Setiap angkatan. Oke. Mahasiswa perpustakaan itu angkatan 2019 dan 2020. Ya.
Kalau dia nguji angkatan itu, misalnya, oh Pak, angkatan itu di kelas dalam mata kuliah itu enak kan? Jelas dia ada orangnya di kelas. Tahun itu, misalnya mata kuliah Bapak otomasi perpustakaan, Pak saya akan teliti Bapak 1 bulan ini, 1 semester ini, sampai berhasil kemampuannya, misalnya kan? Bagaimana nanti pakai tetap konsep teorinya. Nah itu yang jadi yang berat itu ya. Karena kalau tidak jelas objeknya, batal. Pak saya mau kaji mahasiswa angkatan 2020, ketemu di jalan kita tanya misalnya, tapi dari mana ya kapan itu yang jadi tidak jelas itu kan. Nah itu coba gimana, kapan mahasiswa kapan yang mau angkatan 2019? Kalau angkatan 2019 sudah pas sudah apa? kebetulan Andri kan angkatan 2019 kan Sudah belajar penginstalan juga gitu sebagai tugas juga kan dari kelas kan dari angkatan 2019. Tapi kalau dari angkatan 2020 belum ada, belum diketahui apa sudah. Apalagi 2 angkatan, 1 angkatan aja sudah susah kita ya. Tidak, 2019 saja misalnya sudah misalnya ini yang jadi informasi 1-2 kelas misalnya kan. Karena itu harus jelas orangnya, objeknya. Nggak bisa langsung angkatan tentang angkatan 2019 kan. 1 angkatan itu banyak didapatkan rupanya yang kita khususkan tentang aplikasi itu kan otomatis di kelas. Nah coba kalau bisa mempertanggungjawabkan mempertahankan ya kita ini kan gitu kan. Tapi kalau tidak, nah makanya Pak Yanto tadi bilang alumni saja. Kalau menurut Bapak alumni tambah berat. Alumni malah nyari ngacar-ngacar nyari orangnya itu. Pertama kau cari dulu orangnya yang itu, kalau ada di grup belajar, dia ada kemampuan saja. Jangan-jangan zaman itu belum ada misalnya kan, masih bekerja. Yang sekarang pun yang ada mahasiswanya belajar di kelas pun kita masih sulit. Coba mau kapan mau diuji? Apakah mau pada saat mata kuliah pelajaran Bapak atau masih perpustakaan misalnya? Itu harus 1 semester baru kita akui, iya banyak ya. Karena dia di kemampuan mahasiswanya kan 1 itu sampai bisa itu, sampai terakhir diuji bisa. Bahkan kalau misalnya itu ada ngitung uji dia bisa tidak bisanya berdasarkan siapa, itu berat itu kan. Nah sekarang tinggal coba kalau Anda yang mau ini kan, coba logikakan, Pak saya ini kan mau uji ini orangnya, ini waktunya, ini kapan dan gimananya gitu. Coba. Untuk pengujian dari angkatan 2020 untuk pengujian kemampuan administrasi kan mahasiswa tersebut itu pas di kelas Pak. Jadi kalau di kelas kan saat mata kuliah tersebut kan, jadi Andri sudah mengetahui data-data tersebut apa sudah mampu dalam penginstalan. Sedangkan penginstalan aplikasi tersebut Pak cukup waktu 15 menit sudah terinstall aplikasi melalui SIBP Pak. Tidak bisa menduga ya, karena penelitian. Bapak misalnya diduga saya waktu itu pada bisa semua Pak, nggak bisa. Kita harus nyata jelas gitu kan. Buktinya ada ininya, dia misalnya mau uji kemampuannya seperti apa. Nah di situ nanti yang kita pakai konsep apa mau Langsung tes Pak, tes dalam penginstalan langsung. Dan siapa yang tesnya misalnya kan, dan jelas. Peneliti Andri Pak. Sebagai apa peneliti itu? Kita tidak bisa peneliti sebagai yang menentukan. Peneliti itu hanya dia jadi dia bukan wah ini Pak, jadi mampu tidak. Berarti kan sumbernya meneliti. Kita tidak bisa seperti itu. Kecuali kalau misalnya ini ada kegiatan di dalam satu. Nah, apalagi tadi bilang pelajaran di kelas katanya kan. Nah, itu kan. Nah, kalau misalnya kayak gini, pelajaran mata kuliah Bapak 1 semester mau bawa uji orangnya ada 50 sekelas itu kan. Kalau sudah mendapatkan, Anda kan perannya sebagai diuji ini bagaimana berhasil nggak itu dari pelajaran gitu kan. Nah itu perlu waktu ini ya kan, ada perjalanannya kan. 1 semester berjalan mata kuliah itu, bahkan mungkin kalau tadi kan baru membuat SK-nya dan bahkan kita belum tahu nanti. Nah itu bagaimana? Coba di ini dulu. Kita ini kan. Nah, ya kan kita logikakan itu kalau udah masuk dulu Pak. Kelas saya dulu Pak, gitu misalnya kan. Berarti yang sudah gitu. Nah,
Itu gimana? Kalau yang sebelum Pak, Yang belum? Yang sudah belajar maksudnya? yang belajar angkatan 2019 Pak. Dari segi dari angkatan 2019 Pak, kalau install banyak yang kurang mampu. Karena kan pas langsung terjun ke lapangan, banyak yang belum paham dalam rangka penginstalan. Sedangkan penginstalan Lapangan mana? Belum kita ke lapangan. pernah Pak. Kalau yang Bapak kan yang mata kuliah kami itu ada dua Pak. Yang pertama manajemen dasar, yang kedua itu yaitu penginstalan penginstalan selain itu bukan mata kuliah itu, tapi mata kuliah Bapak ini juga menginstal aplikasi. Jadi pas di lapangan itu kan cari kesannya. Lapangan waktu apa? PPL? Apa? Lapangan waktu kapan? Pas MK Pak. Pas MK. Kita ke lapangan. MK Pak. Iya, waktu mata kuliah ke lapangan tambahin lagi kita nanti. Dicari kita sama kapan itu ke lapangannya? Kalau Bapak enggak, kalau kita nguji kan, kapan ke lapangannya Pak? Dulu Pak, di mana? Itu, jadi kita tidak bisa penelitian itu boleh salah, itu saya sering Bapak sampaikan, tapi tidak boleh bohong. Nah, Pak ada ke lapangan, terus kita tidak sesuai datanya, itu salah satu yang belum ada. Itu gimana? Gimana itu yang Tapi gimana? Zoran ini kan ya Pak pas MK instalan. Tapi dari Anda sendiri kan dari dari separuh dari kesembilan kan kami pernah berkumpul Pak dalam instalan aplikasi. Nah di sana kan berhubungan dia sudah cukup paham dalam instalan aplikasi kan. Jadi yang disebut ngetes mereka apakah bisa atau tidak dalam instalan. Tapi ternyata rumit, banyak kendala-kendala yang kesulitan dalam instalan melalui HTTP. Itu Pak. Sedangkan selingkan seperti saya sudah melalui PKR kan Pak, berguna Pak. Jadi saat instalan kan sekaligus penginstalan mereka pasti langsung mengoperasikan aplikasi tersebut, menggunakan menjalankan. Nah setiap perpustakaan menggunakan aplikasi Slim Pak. Jadi kalau kita sudah ke perpustakaan, sana kerjaan di sana kan jadi sudah terbiasa menggunakan Slim, penginputan data, pembuatan buku perpustakaan Pak, nomor buku, nomor pandu. Seandainya kita tidak bisa seandainya itu ini ya, kecuali kalau misalnya Pak saya akan menguji nanti semester depan atau misalnya ada ya, ini kan kita kan karena pertama ini belum ada hasil. Kita pertama misalnya Pak saya ini kan mau mengkaji tentang Slim di angkatan 2019 nanti ya, kalau misalnya ada itu, tapi resikonya satu ini kalau memang ke mahasiswa yang ini kan, yang satu semester ada mahasiswa kita kaji di mata kuliah Bapak bisa otomasi perpustakaan, saya akan uji di satu semester sampai di mana dia kemampuan sampai terakhir sampai bisa terus menggunakan konsep apa orang mampu itu supaya mampu seperti apa. Tapi tugas Anda hanya tidak menguji mereka, Masih mengawasi. hanya mengawasi ya, ngawasi itu nggak berhasil itu, misalnya di kelas angkatan 2009 itu udah diajarkan sama dosen tidak berhasil ya, berapa persen yang itu. Makanya dia berat karena ini ke orang ke ini ya, ke bukan ke lembaga, bisa kita katakan ke perpustakaan ya, mencari sudah ada, PD-nya ada, itu pun masih banyak pertanyaan dari. Nah itu yang jadi ini ya, persoalan kemampuan mahasiswa untuk menginstal ya. Kecuali kalau misalnya mau Pak, saya akan dari sini ke depan saya akan misalnya saya akan nanti kumpulkan dalam satu ini orang-orang yang sudah belajar ilmu Slim misalnya, tapi ada yang dievaluasi itu berdasarkan siapa yang ini kompeten di bidang itu misalnya kan, itu juga sampai sejauh itu karena objeknya kita belum jelas di mana, ya kan, objeknya belum jelas di mana coba. Kalau kita tahu baru angkatan 2019, ada angkatannya. Nah, mau kita teliti install Slimnya itu kapan? Karena makanya Bapak tanya tadi apa yang sudah, apa yang depan, apa yang belakang. Yang sudah bagaimana kalau yang sudah? Kita
kita belum meneliti dan sudah beres misalnya. Nah, itu beratnya di situ ya. Kayak tadi misalnya Pak Yanto bilang alumni saja, berarti anggapnya sudah. Kalau misalnya mau dikerucutkan evaluasi apa tadi kemampuan instalasi mahasiswa angkatan 2019 yang sudah misalnya itu judulnya kan ya, tapi yang sudah pernah belajar SLIM misalnya ya. Itu agak sedikit ini ya, nggak bisa. Oh berarti anggap kita anggap sudah pernah semua, baru nanti kita uji gitu kan. Tapi akan uji pun tadi masih ada pertanyaan, siapa yang uji dan siapa yang itu ya. Gitu ya. Mana tuh? Coba bisa anu ya? Kalau saya ini Pak, jadi ini sebenarnya kalau saya bisa, jadi kita bisa meyakinkan ke Bapak ya. Bukan berarti yang kami juga, siapa tahu pemikiran kami juga ada yang oh ini Pak bisa saya uji gitu, dalam logikanya bisa saya uji begini caranya bisa saya begini, jadi bukan berarti kami benar juga, belum tentu karena judul bisa berubah. Apa yang kita mau teliti, mau dievaluasi atau mau di kemampuannya juga bisa, tapi objeknya tetap tentang SLIM, instalasi SLIM. Nah, gimana? Objeknya itu kan bukan ke mahasiswa Pak, jadi itu mengarah ke mahasiswa. Kalau karena angkatan 2020 Pak, pernah perasaan saya sendiri kan yang pernah melihat atau menyaksikan angkatan 2020 saat penistaan SLIM, ada angkatan 2020 pas Bapak upload video di itu saya tonton, tapi dalam upload video itu 1 jam lebih. Nah dalam penginstalan aplikasi tersebut hanya ada beberapa orang saya lihat di video tersebut 3 atau 5 yang sesuai dengan langkah-langkah atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam penginstalan aplikasi dan dibilang kategori yang sudah paham. Tapi saya perhatikan cuma ada 2 atau 3 orang yang sudah menyelesaikan aplikasi tersebut, menginstal aplikasi, sedangkan yang lain masih membutuhkan proses banyak kendala, pemahaman seperti langkah-langkahnya dari awal, sedangkan sebelumnya kan sudah dijelaskan langkah-langkahnya, cara penginstalannya. Jadi itu nggak ya. Itu ya, jadi objek yang tidak jelas itu akan satu masih pertanyaan itu. Begitu kalau di objek yang belum jelas itu ya, mau maju menanyakan konsep baru tidak akan mungkin kan. Nah, gitu jadi ini apa apalagi memang persoalannya itu misalnya persoalan. Tapi kalau misalnya kira-kira yang mau di ya tadi kapan, di mana tempat dan siapa itu terus terjawab semua. Kalau menurut saya kan dari untuk meneliti angkatan 2020 Pak, saya masukkan dari semester pangkalan data kan semester 6 Pak, ada ya 2020-an. Nah jadi saya langsung observasi Pak, langsung masuk ke kelas langsung untuk mengetahui langsung saat pembelajaran SLIM tersebut. Tapi terkhususnya angkatan 2020. Sebelum itu saya komunikasikan dulu kepada Bapak, apakah sudah mulai dalam penginstalan untuk pengetesan aplikasi tersebut, untuk menginstal aplikasi. Jadi saya langsung ada di lapangan, ada di kelas itu Pak. Jadi saya bisa melihat langsung apakah siapa saja yang memang paham dalam penginstalan. Nah kebetulan semester depan adanya NK Bapak pangkalan data untuk angkatan 2020. Ya, atau begini, misalnya kemampuan instalasi mahasiswa misalnya yang mendapatkan ya, yang sudah punya kemampuan. Jadi kemampuan dulu, mau ditanya kemampuan dapat dari mana misalnya, siapa tanya misalnya itu ya pertama. Kalau misalnya dari kelas, kapan? Bapak ada mata kuliah kayak Bapak kan kayak semester ini Bapak dua kelas misalnya otomasi ya.
Nah itu kalau kita mau ambil mata kuliah Bapak yang itu pun kan sudah selesai. Nah bagaimana itu kan? Kecuali misalnya ada bukti kegiatannya gitu kan. Lalu sekarang misalnya oke, objeknya Pak, saya akan lihat kemampuan mahasiswa angkatan 2019 itu yang pernah belajar SLIM. Jadi saya tidak akan melihat kapan dia belajarnya, tapi dari sini ada bukti bahwa dia sudah punya belajar. Ini bukti yang di belakang diangkat dulu ya. Baru yang kedepannya kita akan hanya khusus kemampuan dia menguji kemampuan mahasiswa saja yang sudah memiliki kemampuan SLIM. Nah, itu jadi apa ya? Kita tidak membuat baru lagi. Kalau membuat baru lagi kan masuk lagi nanti mata kuliah Bapak tambah satu bulan kan? Setengah satu semester. Jadi yang sudah pernah ikut dia waktu Kalau memang mau itu ya, kalau memang mau ke mahasiswa. Tapi kalau mau ke alumni, seperti Pak Yanto tadi, itu juga cari yang ini apa? Orang yang ini kan seluruh alumni artinya kan jangan-jangan seluruh alumni zaman itu misalnya belum ada SLIM misalnya kan, angkatan berapa lagi misalnya kan, tambah lagi siapa yang menjadi informannya, siapa yang menjadi yang mau kita jadikan kalau menurut Pak, untuk alumni kan bisa dibatasi Pak. Iya dibatasi. Masalah itu kan ada yang angkatan dari 2017 atau 2016 kan? Seperti yang angkatan 2017. Terus mau ujinya seperti apa? Nanti mau katanya di mana ujinya? Mungkin kalau ke sekolah saya mau lihat tempat pegawai tambah berat kan? Oh Pak, saya mau ke Linggo dulu, mau kemana dulu kan? Atau dia ngundang dia ke sini semua, kita nggak bayar dia pula kan? Itu sejauh itu ya. Jadi apa ya itu? Ini misalnya kemampuan ya instalasi para pustakawan, misalnya di perpustakaan apa, itu enak kita di tempatnya sudah ada kan. Tapi selama ini dia bukan kemampuan instalasi dari mengelola apa gitu, karena instalasi biasanya programmer. Jadi kalau misalnya bisa saja misalnya kemampuan instalasi SLIM misalnya di perpustakaan daerah, para pegawainya misalnya, enak kita tuh, udah jelas tuh orangnya tuh di sana, jelas ada orangnya. Tidak lari kemana, ada di situ, bisa ada paksa kita kan uji misalnya, Pak bisa nggak misalnya di situ coba misalnya kan. Atau misalnya hanya dari 10 orang itu yang bisa install hanya berapa orang misalnya, jadi kemampuannya hanya berapa yang bisa itu. Tapi itu memang tugas programmer. Tetapi kalau mau kita cari kan kita juga bisa pengen kan, bahkan orang belum ada meneliti Pak ini misalnya yang kemampuan dia hanya tidak hanya sebagai pengguna. Kalau kita hanya dipintakan orang terus kita mengguna, jadi kemampuan sejauh mana kemampuan dia itu mengetahui programnya. Kalau kita SLIM Windows 4 SLIM, nah kita tanya setiap harinya bisa nggak install SLIM. Kalau udah bisa, coba kan jelas itu di sana. Jadi bisa arahkan ke sana. Kalau ke mahasiswa bisa, tapi 1 semester, gitu ya. Berhadapan dengan mahasiswa 1 semester, kita uji kemampuannya. Terus tidak masuk, benar kata Pak Yanto. Berarti kita cari teori konsep tentang kemampuan. Bagaimana orang bisa mampu teknologi itu? Pasti ada teori siapa gitu kan. Nah, jadi solusinya pertama itu resikonya kalau bisa ini diambil, tapi resikonya 1 semester di kelas. Misalnya satu kelas mata kuliah Pak Muladi atau masuk perpustakaan kita akan uji nanti kan. Yang kedua di perpustakaan yang dia sudah menggunakan SLIM, terus kita bagaimana kemampuan walaupun itu tidak digunakan ya, tidak digunakan maksudnya kemampuan instalasi SLIM-nya bisa menginstal misalnya ini kan. Jadi itu perlu dicek dulu, ada mini riset namanya. Oh orang-orang di sana karena sekarang sudah nanti latar belakang itu kemampuan pegawai tidak hanya untuk menjadi pengguna saja, tetapi dia harus naik 1 tingkat menjadi admin. Admin itu bisa install ya. Kalau jadi programmer dia harus kuliah ilmu S1 komputer, tapi ini di admin. Nah itu berangkatnya. Tapi di perpustakaan A, karena perpustakaan A itu sudah menggunakan SLIM. Dan SLIM sudah open source, semua pegawai bisa semua. Kalau ada kerusakan bisa install misalnya. Nah itu bisa masuk ke arah sana. Maka Windows 4 bisa itu. Karena itu sudah menggunakan SLIM kan. Tinggal dicari pegawainya yang berapa yang bisa SLIM itu. Nah itu larinya ke sana. Kalau memang mau ke
yang jelas saja orangnya, objeknya jelas Pak, gitu kan? Objeknya jelas, para pegawai, para pustakawan, jangan pustakawan, pengelola saja, semuanya kan. Kalau pustakawan nanti Bapak tanya lagi, dia pustakawan bukan, pustakawan cuma 2 orang misalnya, oh, tambah tidak lulus lagi gitu kan, tambah ruwet lagi di urusan itu. Jadi pengelola perpustakaan, ya. Pengelola perpustakaan, kemampuan instalasi SLIM misalnya di perpustakaan, para pengelola perpustakaan di perpustakaan itu misalnya kan. Tapi itu pun juga memang perlu juga nanti kan apa, masih bukti jelas ke yang bisa install dan itu, jadi kan kita memang perlu, karena kegiatannya ada tidak itu soalnya ya. Itu Pak, berat yang punya dia nih Pak. Ini ya, kayak ada ya. Ceknya ada jelas kan, yang belum ini ya. Nah itu pilihannya juga nanti bisa ke pegawainya perusahaan, atau kayak Pak Yanto tadi misalnya berubah menjadi alumni tapi kemampuannya dulu. Tapi kalau seperti itu berarti kita berubah total, SLIM hilang. Ini makalah ini gunakan, berganti judul, berganti tema, berganti semuanya ya, tinggal pilih nanti. Karena kalau kita sudah alumni, kemampuan dia kan berarti SLIM hanya sebagian kecil saja, mungkin hanya jangan-jangan cuma 1 baris dia di situ, salah satunya SLIM gitu kan. Selesai urusan SLIM ini, hilang semua berapa lembar itu. Kalau kita misalnya mau kemampuan alumni, Andre ya, bisa jadi apa itu, karena nanti kedepannya yang susah. Kalau sekarang bisa saja Bapak ACC, mudah Bapak ACC misalnya, tapi nanti berjalannya seperti apa? Nanti bisa di ini apa? Itu yang perlu di ini ya, yang perlu di. Nah ini sebagai masukan, saya sudah nyari di Google ya, Google ini pakai tanda kutip supaya jelas, ada tidak orang meneliti, menulis dan segala macam hubungan dengan kemampuan instalasi SLIM, hasilnya 0, tidak ada. Jadi kalau kita buka postropinya SLIM, kemudian saya ketik PDF, itu ada muncul. Tapi yang muncul adalah bukan masalah instalasi ya. Contoh di sini sekarang enak yang bisa kita gunakan. Tapi kalau mampu, kalau pesan lagi, asal bisa membuktikan ya, dengan resiko waktu ujian harus bisa mempertahankan. Atau begini ya, ada itu tadi kita kan membuka wawasan artinya ya. Tadi pertama kalau Bapak tawarkan satu, cari ada di kemampuan di satu perpustakaan yang dia ada aplikasi itu, kita uji ke masih pengelolanya ya, semuanya nanti bisa. Satu itu bisa dianggap sebagai jelas objeknya. Yang kedua, kalau memang mau ini, berarti bisa saja diuji misalnya begini, kemampuan mahasiswa untuk install pada ada disebutkan itu pada mata kuliah semester ini, berarti sudah misalnya Bapak misalnya kan taruh ya, semester kemarin depan sudah pernah belajar atau jelas-jelas di situ. Jadi kan objeknya ada yang mau diuji mata kuliah Pak Mulyadi misalnya kan, Bapak tidak asal itu kan. Oh Pak pernah diajarkan Pak Mulyadi semester ini, dan ini bukti-buktinya, ini orangnya. Selanjutnya kita akan uji misalnya ya. Itu juga artinya Bapak hanya objeknya benar-benar ada gitu kan. Nah itu jadi bisa seperti itu. Jadi alumni angkatan 2019 pada semester 6 mata kuliah otomasi perpustakaan misalnya gitu. Itu tambahan ininya ya, terserah judulnya apa tadi, kemampuan apa gitu kan. Jadi pernah belajar ininya, dan kita adakan apa istilahnya uji kemampuan pada mereka angkatan 2019, dan waktunya nanti misalnya dibuat atau di apa ya, dengan ya kemungkinan termasuk Bapak terlibat. Jadi hanya ini saja, nanti dari 60 orang, dari berapa tuh satu angkatan itu ada berapa orang dia yang mampu, nah, itu sudah bisa diklaim sebagai apa hasil penelitiannya kan. Tapi itu ini apa jelas kita kan sekarang mendudukannya hanya menjelaskan ya tadi membenarkan keadaan itu misalnya, situasi itu gitu kan. Nah, kalau kita jelas
Ya sudah, berarti Pak, kita akan menguji kemampuan instalasi SLIM angkatan 2019 semester 6 pada mata kuliah otomatis, misalnya ya, mata kuliah terkait dengan mata kuliah itu, gitu kan. Nah itu terserah, nanti bisa di itu. Yang kedua, yang benar-benar berubah tadi, yang ketiga itu benar-benar berubah ke alumni gitu. Jadi ada 3 alternatif. Satu, cari di pegawai perpustakaan. Kedua, di mahasiswa, tapi harus lebih mengerucut lagi semester apa dan siapa itunya gitu kan, kapan waktu 19-nya gitu kan. Yang kedua, kalau memang mau baru, satu semester resikonya kan. Kemungkinan kalau 3 itu cuman ya itu tadi masih apa ya istilah bahasanya, kita seolah-olah mengobjekkan itu kan, mengobjekkan kita kan, membuat ini kan, kalau tidak benar-benar ada. Kalau yang di perpustakaan tadi ada orangnya itu kan, tapi lagi-lagi yang bisa instalasi itu ya pada para programmer kan, sementara di perpustakaan paling-paling 1 orang gitu kan, yang lainnya hanya mengguna saja. Tapi kalau kita mau angkat itu jadi persoalan bahwa kemampuan para pegawai itu sekarang tidak hanya menerima saja dari programmer, tapi kita juga pegawai harus bisa naik 1 derajat, tadinya pengguna jadi admin, tapi bukan programmer. Kalau programmer dia harus kuliah dulu kan. Nah admin itu artinya kalau rusak kita bisa install sendiri. Nah bisa nggak para pegawai itu menginstal itu gitu kan, walaupun diinstalkan oleh programmer, tapi kita tahu ininya kan, nggak tahu kalau ada kerusakan tentang yang di sini. Nah itu Andri ini ya. Tinggal pilih yang mana. Kalau sudah ini apa sudah jelas itunya ya, mungkin bisa sini apa kita kalau sudah menggunakan teori ini Pak. Kalau teori bisa cari teori kemampuan. Teori kemampuan seseorang itu nanti cari di Google itu teori tentang kemampuan ya, kemampuan seseorang. Nanti kan kalau sudah dapat, baru kita kemampuan digunakan untuk instalasi atau kemampuan teknologi bisa juga. Jadi kalau mau cari jelas kemampuan instalasi tidak akan ketemu. Jadi kita misalnya manajemen perpustakaan, cari teori manajemen tapi digunakan di perpustakaan. Misalnya ada teori manajemen planning, organizing, aquating, tapi digunakan untuk di perpustakaan. Jadi konsep kemampuan itu kemampuan secara murni kemampuan. Nah itu kita terapkan dalam aplikasi. Misalnya orang kemampuan pertama harus punya pengalaman, misalnya ya, ini teori kemampuan misalnya, punya pengalaman, tapi harus pendapat orang ya, pengalaman. Dicek dulu, ditanya sama mahasiswanya tadi kan, pernah ada pengalaman belajarnya, pernah apa di semester ini, makanya bisa menjawabnya kan, semester ini Pak Mulyadi, ini tahun sini sampai ini dengan nilai sekian misalnya kan. Kedua misalnya prakteknya, misalnya bisa nggak praktek cara installnya, kalau misalnya dalam konsep kemampuan itu mendapatkan dari mana, terus menjalankannya sama itu. Nah, itu seperti itu ya, ini apa, menerapkannya. Kayak Andri itu ya. Nanti yang lainnya bisa di ini apa, kalau teknis yang tadi sudah dipakai. Ya, itu juga sudah banyak ya. Nah sekarang bisa ya, sedikit. Tadi sudah dibahas juga ya, RFID tidak boleh disingkat. Ya, sebutkan aja di resikonya kalau kita judul panjang ya. Sudah? Belum? Evaluasi manfaat transaksi mandiri. Nah itu dari ATM-nya ya. Iya. Terus berbasis teknologi. Nah itu kan kalau orang RFID kita belum tahu apa ya. Kalau kita orang perpustakaan tahu, orang umum kan tidak tahu ya. Kemampuan teknologi dalam proses layanan sirkulasi ya. Pada UPT pula ya. UPT itu tidak bisa kita singkat. Panjang lagi ya kan? Jadi sudah berapa baris itu? Sudah 3, 4, 5 baris. Nah itu resikonya kalau kita mau ini. Win-nya tidak bisa disingkat. Nah coba ada 3 singkatan yang harus dirubah. 3 singkatan itu dipanjangin berapa? Kalau satu-satu sudah 5 itu, 6. Nah jadi makanya dia di judul itu dibuat ini ya, misalnya evaluasi pemanfaatan. Evaluasi atau pemanfaatan itu sudah 2 kajian yang ini ya, 2 kajian 2 skripsi kan, pemanfaatan, evaluasi. Sekarang objeknya RFID. RFID itu saya mau kaji pemanfaatannya Pak, evaluasi ya, evaluasi pemanfaatannya. Memang jadi 1 kalimat, tapi kadang-kadang
Ya pemanfaatan juga bisa itu dikaji pemanfaatan di perpustakaan kan. Makanya dua itu tuh, dua ini yang berbeda. Kalau evaluasi saja misalnya, evaluasi apa misalnya anjungan itu kan sama aja sebenarnya. Manfaatnya tidak muncul juga sama aja manfaat kan misalnya. Manfaat ya kita yang evaluasi kan manfaatnya kan. Sama aja. Kadang-kadang kita seperti itu menghilangkannya itu ya. Dengan judul itu tapi kena maksudnya kan. Oke, bisa di dalamnya nanti cari tentang manfaat kan dievaluasi penggunaannya kan sama aja manfaatnya misalnya. Tapi kalau meneliti memang dua-duanya itu berbeda nih, sesuatu yang berbeda. Memang Pak, saya evaluasi manfaatnya. Tapi risiko tadi ke judulnya udah panjang gitu ya. Anjungan konsentrasi mandiri, oke, berbasis teknologi ya. Atau berbasisnya tidak usah, sama aja. Jadi bisa evaluasi anjungan transaksi mandiri RFID kan itu sudah hilang dua itu. Berbasis teknologi sudah hilang itu sama aja artinya. Jadi bukan ini ya, bukan artinya saya tetap mau mengkaji itu Pak. Cuman ini karena judulnya ini ya. Jadi tidak semua yang kita mau inginkan dimasukkan di judul itu kan. Nah itu banyak kalau mau judul lagi, oh ada lagi bisa masalah apa ya, saya masukkan lagi. Akhirnya panjang ke judulnya kan. Evaluasi apa tadi? Evaluasi anjungan transaksi mandiri. Ya, itu kan sudah panjang ya. Iya. RFID yang disingkat. Anjungan mandiri. Anjungan transaksi mandiri dan Nah, gitu kan. identification dalam proses layanan. Ya. Dalam proses itu udah usah nggak apa-apa. Betul. Proses Dalam layanan sirkulasi. Iya, proses sama aja, tidak Sama. proses layanan. Jadi walaupun tidak disebutkan, tahu itu kan. Ini kan mendekan itu ya, mendekan kalimat. Iya. Jadi gitu modelnya. Dalam proses, dalam layanan sirkulasi. Pada itu juga tidak usah juga nggak apa-apa. Atau dia, ini ya pada ya. Harus ada dia atau apa itu. Pada layanan sirkulasi. Dalam layanan sirkulasi. Ada ya. UPT berarti. Hah? UPT. Jadi maksudnya mendekan tapi dua huruf nggak apa-apa lah. Mendekan dua huruf tidak terlalu ini kan pada. Sebenarnya langsung saja gini. Jadi evaluasi pemanfaatan anjungan transaksi mandiri di unit perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Selesai. CM-nya juga masih itulah ya. Tidak masalah. Iya, masih di dalamnya masih. Evaluasi pemanfaatan anjungan transaksi mandiri di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Anjungan mandirinya RFID nanti di dalam, tapi di dalam harus dibuat. Jadi nanti penjelasannya anjungan transaksi mandiri itu menggunakan teknologi yang berbasis RFID, jelas karena dia tidak menggunakan teknologi yang lain. Tuh. Yang kedua, anjungan transaksi mandiri itu digunakan di perpustakaan Raden Fatah Palembang itu untuk proses apa? Proses layanan sirkulasi mandiri. Susah. Jadi nggak usah disebutkan di dalam proses layanan sirkulasi. Nanti kan sudah dijelaskan sendiri di latar belakang. Di dalam hasil penelitian juga nanti dijelaskan bahwa ATM itu digunakan untuk layanan sirkulasi mandiri. Dan sirkulasi mandiri itu apa? Peminjaman dan pembelian. Itu yang dievaluasi. Teorinya apa? Ya, teori gunakan TAM, jadi yang sudah biasa. Atau teori lain, serah kalau ada teori lain, nah, banyak. Tapi begitu, jadi singkatnya begitu saja. Jadi evaluasi pemanfaatan anjungan transaksi mandiri di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Nah, perpustakaan Palembang di UIN di dalam struktur organisasinya sebagai apa? Unit pelaksana teknis. Nggak usah disebutkan UPT. Makanya kalau disebut di dalam judul kata Pak Mulyadi disebutkan UPT, ya jangan disingkat. UPT itu apa? Belum tentu orang tahu gitu. Ya, makanya tidak usah disebutkan. Pelaksana teknis nggak usah disebutkan. Jadi evaluasi pemanfaatan anjungan transaksi mandiri di
perpustakaan Windows dan Pasar Palembang. Selesai. Titik. Jadi simpel, singkat, selesai. Ini apa? Ini Bapak sekilas saja, nanti diperbaiki di revisi nanti. Untuk latar belakang ya banyakkan masalah RFID-nya, jadi perpustakaan, pengertian perpustakaan apa itu kita jauhkan. Untuk satu paragraf saja bahwa perpustakaan ini berkembang, kemudian memerlukan alat aplikasi namanya RFID. Cukup satu paragraf. Berikutnya mulai masuk ke RFID, ATM terus sampai, karena itu ini kita ya nanti bahas tentang apa pengertian perpustakaan itu ya, berlomba-lomba tentang masalah pengertian itu. Terus kedua urusan masalah ya, ada berapa? Ada satu Pak. Apa itu? Evaluasinya. Bagaimana evaluasi pemanfaatan ATM berbasis teknologi RFID dalam layanan sirkulasi perpustakaan, bibliotek perpustakaan, Windows dan Pasar Palembang. Ya, biasanya kan ada yang 2, ada yang 3 ya. Biasanya minimal kalau 2 itu 1 bagaimana aktivitasnya, 2 evaluasinya. Itu caranya tinggal dibuat rumusan masalahnya misalnya. Lalu kemudian kalau kita mau buat pertanyaan, kalau apa ya, apa itu ya yes no ya, apa sudah ada, belum, selesai urusannya kan gitu kan. Kalau dia bagaimana proses kalau bagaimana itu prosesnya, nanti proses evaluasi dan lain-lain itu ya. Satu lagi yang kalau di 1 biasanya kalau 1 dia lebih, kalau mengapa itu dia perlu alasan kan? Mengapa dia menggunakan RFID. Oh banyak itu jawabnya, karena gitu ya, banyak. Nah, kalau dia mau 1 itu yang cover nanti 3-3-nya kena, apanya, bagaimananya sama itu ya. Kalau 1 proses bagaimana ya, sebenarnya memang itu gongnya namanya bagaimana itu ya, kan, tapi 1-nya kan harus dibuka dulu dengan mungkin bagaimana aktivitasnya ya, bagaimana layanan itu berjalan di sana ya, kita ceritakan aja di bab 4 itu nanti ada 2 sub kan. Jadi cuma 1, kalau dia 1 ini 1 sub, berarti itu ada evaluasi saja langsung kan. Kedua kan misalnya bagaimana pelaksanaan apa istilahnya anjungan mandiri di Windows dan Pasar. Jadi cerita aja, pelaksanaannya itu ditanya dari itu bagaimana cara gunakan, udah selesai. Baru yang B, bagaimana kita mengevaluasi. Jadi lengkap gitu kan. Sebenarnya bisa aja langsung evaluasi, tapi perlu di ini juga ya, di pendahuluan dulu, depannya itu ada acara apa sih, mau dievaluasi gitu kan. Bisa aja misalnya, tapi kalau mau 1 ya mengapa, nanti kan mengapa boleh silakan, tapi di banyak nanti meluas ininya kan, jawabannya itu kan. Itu tinggal di ini aja ya, coba direnungkan yang itu ya. Kalau mau 1 bagaimana ya, tapi masuk di logikanya seperti apa. Terus yang lain-lainnya ya udah berapa menit gitu Ya, ini belum ada lagi. ya. Evaluasi pakai TAM ya, TAM apa? Kalau saya evaluasinya itu pakai model evaluasi dari Tyler, yaitu Goal Oriented Evaluation, sama model evaluasi CSE yang memfokuskan pada pelaksanaan evaluasi pada 4 model, yaitu kebutuhan, perencanaan, evaluasi sumatif, dan formatif. Formatif dan sumatif. Ya itu punya siapa? Punya siapa? Kalau untuk yang sumatif formatif itu Kan punya evaluasi ya. ya Michael Scriven. Satu aja misalnya. Andai kan kita mau pakai teori evaluasi, evaluasi menggunakan ini ya Pak Sensor, menggunakan si Misal ya. Kakaknya, bukan Misal itu. Kakaknya ya, Misal itu kan Misal ini ya. Yang ini Mikael. Michelle. Yang ini Michael. Cowok yang ini ya. Ya. Michael mirip nama teori. Nanti kalau dia itu mau mengevaluasi ada 2 ya. Dievaluasi evaluasi anjungan mandiri ya. Di bawahnya layanan sirkulasi,
Ada dua yang kita mau uji di lapangan. Nah, suatu formatif apa formatif? Misalnya kalau memang memakai itu, tapi nanti bisa formatif apa? Kalau formatif itu kita evaluasinya masih berlangsungnya sebuah kegiatan gitu loh Pak. Ada kegiatan kita uji ya. Jadi ini kalau sumatifnya. sumatif itu kalau misalnya kegiatanmu udah berakhir gitu. Ada dua-dua itu yang dicari di sana tuh. Nanti muncul dalam pertanyaan-pertanyaan itu dua itu lah. Bahkan nanti di bab 4-nya itu harus dijawab itu pada saat yang pertanyaan yang kedua, evaluasi. Pak, saya mau mengkaji tentang TAM di Unindra dan Palembang ya. Saya akan mengkaji konsep yang saya gunakan dari Michael. Jadi menurut Michael dalam menguji teknologi salah satunya TAM ini diuji dua hal. Satu formatif, dua sumatif. Nah, formatif uji di lapangan menurut si A ini sebelum kegiatan kan dari informan itu nanti kan. Nah, itu yang kita kejar-kejar Mas. Bagaimana sebelum kegiatan TAM itu apa yang perlu dievaluasi kan gitu. Karena menggunakan satu aja cukup, banyak itu kan. Nah, itu nanti kerangka itu dibawa ke bab 2, dikembangkan, dibantu oleh buku-buku orang, jurnal dan lain sebagainya, bahwa formatif itu dikembangkan terus lari ke perpustakaan seperti apa, ke teknologinya, jadi satu bab gitu ya. Makanya mungkin ini juga salah satu ini yang saya bahwa ya mungkin kita ada ini ya, kalau kadang-kadang di prodi kita sudah ada kerangkanya ini terus dihilangkan masuk di 2 ya. Sebenarnya harusnya tidak dihilangkan tapi dikembangkan. Jadi yang kerangka itu kan berdasarkan kerangka itu jadi satu bab di bab 2 kan. Jadi dia kan kerangkanya kan cuma paling 1 lembar. Kita buat konsep terus dibuat penjelasan di bawahnya. Tadi bahwa dalam menganalisis TAM itu saya menggunakan teori Michael. Kemudian menurut yang digambarkan dalam ini konsepnya ya, dikonsepkan bahwa ada 2 hal. Nah, nanti dijelaskan di bawah sedikit kan. Sudah selesai kayak gitu aja. Lalu dibawa ke bab ini, di bab 4 di bab 2 dikembangkan jadi 1 bab gitu. Jadi kita sudah ada kerangka dari awal. Baru nanti sudah di landasan teori itu digunakan di bab 4. Gitu kan, bab 3 kan cuma wilayah kan. Selesai gitu aja. Jadi kan. Jadi dari dasar dari awal sudah ada semua. Kerangkanya, dari masalahnya, dari objeknya. Saya skripsi itu seperti itu. Sebenarnya ya. Tapi kan kadang-kadang ya kita ini sesuai dengan diri kita ya. Mungkin itu ya. Kita sudah ini ya. Sudah tinggal ini aja mungkin nanti dari termasuk yang ada juga revisinya, termasuk revisi apa mayor itu harus diambil dulu baru kita dengan tinggal pilih tadi 3 tadi ada satu di perpustakaannya ada pegawainya, 2 kalau masih mahasiswa ini tapi semester dan kelasnya apa kalau mau menggunakan, kalau tidak berarti baru ya. Yang satu lagi berubah total ke Pak Yato tadi ada kemampuan dari alumni di bidang teknologi itu ya, tinggal pilih itu silakan kira-kira yang mana yang kita bisa kayaknya ini Pak yang saya bisa selesai gitu kan. Itu mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mulyadi sudah memberikan masukan pada 2 sahabat mahasiswa ini.